Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada siang hari ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang atau sharing tentang proses kreatif menulis ya. Nanti bareng sama Teh Risna. Nah, dari kalian nanti silahkan perhatikan dan boleh sekiranya misalnya ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan proses kreatif menulis ini gitu ya. Di sepanjang acara sesi ini juga nanti kita menyiapkan sekitar 2000 hadiah. Ada berapa teh? Ada berapa? Ada 8 hadiah. Nanti akan diberikan kuis dan kuisnya ya nggak jauh dari materi mungkin atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa antum jawab semua. Nah, nanti setiap masing-masing peserta bisa ngacung dari hadiah dari pertanyaan itu dan dapat hadiah. Boleh dari Ikhwan dikasih misalnya jatah Ikhwan 3, ini Akhwat 4 misalnya seperti itu. Nah ya, maka perhatikan betul-betul dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti atau sharing boleh dari antum semua. Nah, kita akan berbincang berbagi sharing proses kreatif dengan Teh Risnawati seperti yang sudah kita ketahui tadi pada waktu pembukaan. Beliau ini salah satu pengurus dari Forum Lingkar Pena di bagian kaderisasi. Antum kalau yang orang Sukabumi mungkin nanti kalau udah lulus atau barangkali ada ketertarikan dalam dunia menulis pas waktu khidmat atau apa bisa jadi anggota gitu ya ke FLP atau di daerah manapun ini sudah ada organisasi Forum Lingkar Pena. Kalian yang ingin mengekspresikan diri lewat tulisan, puisi, sastra, cerpen, novel dan sebagainya, antum bisa ikut bergabung teater apa segala macam. Nah, ini penting untuk diikuti. Nah, saya baca sekali lagi profil beliau. Teh Risna ini lulusan sarjana hukum tadi ya dari kampus Universitas Nusa Putra, sudah menerbitkan beberapa buku. Kemudian beliau juga aktif mengajar, kemudian menulis. Prestasi-prestasinya juara 2 Cipta Puisi HMI Kota Sukabumi tahun 2025. Kemudian juga juara 2 14 hari tantangan menulis FLP Kota Sukabumi tahun 2022. Kemudian 21 kontestan Indonesia berpuisi pada tahun 2021. Kemudian juga penulis terpilih event Cipta Puisi penerbit Imperium Publisher Garut tahun 2021. Kemudian penyair terpilih Lomba Cipta Puisi Nasional penerbit Pramedia tahun 2020. Penulis terbaik Lomba Cipta Puisi Nasional tema Aku Sang Juara oleh penerbit Sang Juara. Nah, saat ini bekerja di salah satu sekolah di Sukabumi. Buku yang terbitnya Ketika Hati Berkata, Simple Publisher 2019. Kemudian You Merajut Bintang tahun 2020. Kemudian Bidadari Itu Kamu tahun 2020. Kemudian The Miracle of Memorizing Al-Quran 2020. Kemudian Rapuh dan Retak kumpulan puisi tahun 2025. Nah ini sedikit profil dari Teh Risnawati. Untuk itu mari kita panggil Teh Risnawati, beri tepuk tangan untuk semua. Nanti silakan antum kalau misalnya ada yang bawa buku catatan, ada yang penting untuk ditulis boleh. Langsung tes. Nah, boleh. Waktu dan seluruhnya diberikan kepada Teh Rista. Terima kasih Kang Restu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibir dikulum sambil makan opak. Jawab salamnya kurang kompak. Satu kali lagi boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji syukur isna panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat bertangkaikan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi akhir zaman yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang resna hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Sajarah Thayyibah Al Mukarram Al Ustad, guru kita semua, Ustaz Restu Ansari Putra beserta keluarga, semoga Allah berikan beliau kesehatan, rezeki yang banyak dan juga keberkahan ilmu. Dan yang resna hormati pula seluruh asatid dan asatidah Sajarah Thayyibah, Pondok Pesantren Sajarah Thayyibah, semoga guru kita semua diberikan kesehatan dan semangat terus untuk kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang Risna banggakan, teman-teman para santriawan dan santriawati yang dermawan juga baik hati, yang hari ini Masya Allah semangatnya sangat luar biasa sekali, membara ya teman-teman. Dari tadi pagi kita duduk sampai sekarang, tapi semangatnya masih 45 gitu. Dan tak lupa yang Risna banggakan juga kepada seluruh panitia yang sudah berdedikasi dari mulai waktunya, idenya, gagasannya, pemikirannya, dan juga doanya sehingga acara in-house training ini terlaksana dengan baik. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi Risna sudah diperkenalkan ya oleh guru kita semua. Seharusnya yang berdiri di sini itu bukan Risna teman-teman, karena Risna itu bukan orang yang hebat ya. Risna itu hanyalah seorang perempuan yang suka menulis. Harusnya yang berdiri di sini itu adalah beliau, karena Risna juga banyak belajar dari beliau gitu. Oke teman-teman, karena kita tadi udah perkenalan, nah hari ini izinkan Risna untuk bisa belajar dan berbagi dengan teman-teman. Di sini tidak ada yang hebat ya teman-teman, kita semua sama. Jadi nanti teman-teman baik yang ikhwan maupun akhwat gak boleh sungkan untuk bertanya. Nah tapi sebelum itu, karena Risna dulu ya kerjanya di SD, kan SD itu sukanya ice breaking ya. Nah kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke coba tepuk semangat. Oke, semangatnya luar biasa ya. Kurang ya, ini Raflika tadi tepuk tangan. Ulang. Oke, nama ice breakingnya gampang banget teman-teman ice breakingnya. Nama ice breakingnya itu tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau misalnya Risna bilang tepuk 1, maka teman-teman tepuknya 1 kali. Kalau misalnya Risna bilang tepuk 2, maka tepuk ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali. Okay. Kalau misalnya Risna bilang tepuk 3, maka teman-teman tepuk ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke atas 1 kali. Kalau misalnya Risna bilang tepuk 4, maka teman-teman tepuk ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Nah, kalau misalnya tepuk 5, berarti balikan lagi ya. Tepuk kalau misalnya Risna bilang tepuk 1, maka tepuknya 1 kali. Kalau misalnya bilang ya tepuk 2, ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali. Kalau misalnya bilang tepuk 3, berarti ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali, ke atas 1 kali. Oke. Kalau misalnya bilang tepuk 4, berarti tepuk 2 kali ke kanan, ke kiri 2 kali. Kalau misalnya bilang tepuk 5, berarti ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke atas 1 kali. Bisa? Bisa. Kita tes dulu ya. Tepuk 1. Coba berdiri.
Tio semangat kamu. Oke, udah. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, oke. Tepuk 5. Oke, bisa ya? Oke. Yang salah dihukum yang salah. Yang salah boleh ke depan nanti. Oke, kita mulai ya. Are you ready, teman-teman? Ready. Coba kita tes ahwat dulu deh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ahwat kekompakannya 100%. Coba kita Iwan. Iwan jangan kalah sama ahwat. Kan Iwan itu pemimpin ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kita bareng-bareng. Coba berdiri semuanya. Tepuk 1, 2. 2 loh, bukan tepuk 2. Tadi siapa yang tepuk? Kan 2 bilangnya, bukan tepuk 2 ya. Tuh kurang fokus berarti. Oke, buat berarti kurang fokus nih. Kita balikan lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Siapa yang tepuk? Oke. Bintang, tepuk Yang bintang. tepuk duduk. Yang tadi tepuk duduk. Oke. Duduk. Yang tadi tepuk duduk. Yang tepuk duduk. Nah, duduk. Coba sekarang lagi. Yang tersisa berapa orang lagi? Oke. Awat masih banyak ya yang tersisa. Ingat ya. Yang Kalau tepuk- Risna bilang Yang tepuk salah duduk ya. 1, berarti kalau misalnya ada kata tepuk berarti tepuk. Kalau misalnya nggak ada kata tepuk jangan tepuk ya. Oke, paham? Oke. Tepuk 1, 2. Siapa yang tepuk? Duduk. Yang salah duduk. Yang salah duduk. Yang salah sih sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kipli duduk. Oke, udah duduk semuanya. Oke. Gimana, udah segar? Sekarang udah segar teman-teman? Oke. Silahkan sekarang siapkan alat perangnya, yaitu berupa buku dan bapen. Karena dulu kata Guru Risna pernah bilang, santri itu suka punya penyakit barho. Ada yang tahu barho itu apa? Bubar, poho ya. Barho itu bubar, poho. Jadi kalau misalnya udah bubar dari majelis pasti mereka lupa. Makanya agar kita tidak lupa, catat apa yang disampaikannya kalau itu penting. Oke. Nah, hari ini Risna akan berbagi kepada teman-teman. Kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Kalau di sini sih temanya meningkatkan kemampuan menulis yang normatif, objektif, dan efektif untuk pengembangan digitalisasi pembelajaran mendalam. Tapi karena udah ada request dari pimpinan pondok, Risna akan menyampaikan sharing menulis kreatif, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu disiapkan untuk kita memulai menulis. Nah, teman-teman, sebelum Risna memulai ke tema kita, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diperlukan ketika kita menulis, itu apa saja? Risna ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman, menulis itu apa sih? Coba, ada yang tahu gak? Menulis itu apa sih? Definisi menulis itu. Ada yang mau berpendapat? Oke. Silakan berdiri, Kang. Ini boleh? Perkenalkan nama dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan menerangkan tentang definisi menulis ya. Kalau menurut saya menulis itu adalah menuangkan suatu pikiran ya ke dalam tulisan gitu. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ahwat ada. Ahwat jangan kalah sama Ikhwan. Ayo Ahwat, definisi menulis itu apa sih? Teman-teman pasti kan udah gak asing ya dengan kata nulis. Menulis itu apa sih? Naon sih nulis teh gitu kan. Nah, menulis itu apa sih? Dari Ahwat? Dari Ahwat ada gak? Nggak tahu. Ada berapa itu? Dari Ahwat ada gak? Dari Ahwat gak ada nih. Masa dari Ahwat? Jangan kalah nih sama Ikhwan. Ayo Ahwat. Ahwat yang jawab dapat hadiah dari Risna. Ayo. Boleh? Kalau yang bisa kasih ada satu nih dari panitia. Tadi Rifan dapat satu. Tadi Rifan kasih nggak Pak? Hadiah. Oh ya udah. Panitia kalau panitia nggak jawab nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Zahra. Menurut saya, definisi menulis itu adalah menuangkan sebuah informasi yang menjadikan itu pelajaran bagi semua orang dan agar semua orang tahu apa sih agar semua orang tahu dari tulisan yang ketika kita tidak bisa mengajar kepada orang lain, maka setidaknya kita akan mengajar kepada orang lain dengan sebuah tulisan. Tepuk tangan ya untuk yang menjawab tadi, Masya Allah. Benar sekali tadi kata AA dan tetehnya. Kalau kata si AA, menulis itu adalah menuangkan pikiran. Kalau kata teteh tadi, menulis itu adalah menuangkan informasi. Betul teman-teman. Tapi hari ini mari kita samakan definisi menulis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis itu adalah kegiatan menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran, dan menyampaikan ide, teman-teman. Nah, kenapa menulis itu menyampaikan gagasan? Ternyata dari gagasan itu kita akan mendapatkan sebuah karya. Karya apa? Yaitu karya tulis. Karena menulis ini adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran. Nah, ternyata menulis juga adalah bisa menyampaikan emosi kita, rasa yang kita punya. Jika hari ini teman-teman sedang sedih, galau misalnya diputusin cintanya atau dihianati sama pacarnya misalnya, jangan menangis teman-teman, tapi kita harus menulis biar patah hati itu menjadi sebuah karya. Menulis itu mudah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hari ini berpikir bahwa menulis itu susah, aku harus mulai dari mana dulu ya menulis. Menulis itu sederhana. Kenapa menulis sederhana? Karena menulis itu tadi menuangkan pikiran, menuangkan gagasan. Jadi jika hari ini teman-teman ingin menulis, tulislah apa yang ada di kepala kita. Misalnya hari ini, contoh, aku hari ini lagi tegang nih misalnya, duduk karena tadi disuruh berpendapat misalnya. Tuliskan perasaan itu. Terus misalnya hari ini aku lagi sedih karena belum ada kiriman makanan misalnya dari orang tua atau uang masih menipis misalnya. Tuliskan keresahan teman-teman ke buku tulis, bisa ke handphone bisa. Jadi menulis itu tulislah apa yang teman-teman pikirkan, tulislah apa yang teman-teman dengar, dan tulislah apa yang teman-teman lihat. Nah, terus ketika sudah kita tahu nih definisi menulis, coba ada yang tahu manfaat menulis itu apa? Supaya tidak lupa, betul. Pasti si AA-nya ingat ke sebuah hadis ya, bahwa ilmu itu harus diikat oleh sebuah tulisan. Betul.
Nah betul tadi menulis itu supaya tidak lupa. Manfaat menulis itu ada banyak teman-teman. Pertama itu untuk berdakwah, menebarkan kebaikan lewat tulisan. Hari ini jika teman-teman sulit untuk berbicara di depan nih, seperti ini nih misalnya, jangan bersedih karena ketika kita ingin menyampaikan sebuah gagasan, pendapat nih, ingin berdakwah, menebarkan kebaikan itu bisa lewat tulisan. Jika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang menggunakan senjata, maka hari ini kita harus berperang menggunakan pena. Sayyid Qutb pernah bilang teman-teman, jika satu senjata bisa menembus satu kepala, maka satu tulisan bisa menembus ribuan kepala. Itu untuk berdakwah, manfaat menulis. Kedua, manfaat menulis itu bisa mengembangkan pemikiran kita. Ketika kita menulis, otak kita itu dituntut untuk berpikir. Otak kita itu teman-teman seperti pisau. Pisau itu kalau terus diasah maka akan tajam. Begitupun dengan otak kita. Ketika kita ingin memiliki pemikiran yang tajam, otak yang tajam, maka diasahnya dengan menulis. Terus manfaat menulis yang ketiga itu sebagai obat stres teman-teman. Jadi misalnya teman-teman santri nih, kalau lagi galau, misalnya sedih, atau misalnya santri baru yang baru masuk, terus sedih karena keingat sama orang tuanya terus. Jangan terus menangis, tapi tulislah kesedihan itu lewat tulisan. Karena tulisan itu bisa menjadi terapi healing, mengobati hati. Terus manfaat menulis yang terakhir untuk memudahkan komunikasi. Ada pepatah yang bilang, jika kamu ingin menjadi penulis yang baik, maka membacalah. Jika kamu ingin menjadi pembicara yang baik, itu awalnya dari menulis. Nah, terus selanjutnya setelah kita tahu nih tadi definisi menulis, terus manfaat menulis, kita akan masuk ke hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebelum memulai menulis. Kadang suka bingung ya, kalau misalnya kita mau nulis tuh nulis apa ya, aku gak ada ide nih. Misalnya contoh nih, kalau sama ustadz dan ustazahnya, coba kamu nulis misalnya, ya aku bingung nulis apa. Eta ningalikeun buku atau kita ngelihat HP misalnya, ngelihat layar, bersemedi dari jam 7 sampai jam 9 belum ada tuh ide. Nah, itu gimana sih caranya? Nanti kita akan jawab sama-sama. Hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum menulis itu pertama niat yang lurus. Luruskan niatnya teman-teman. Kenapa sih hal yang pertama yang harus kita siapkan sebelum memulai menulis itu bukan laptop, bukan HP, bukan pena, bukan kertas, tapi niat. Niat kita. Karena menulis ini teman-teman adalah pekerjaan yang sunyi. Pekerjaan yang sunyi ini maksudnya tidak menjanjikan teman-teman. Contoh misalnya, orang yang suka nulis, dia nggak dapat gaji per bulan setiap harinya kayak orang pabrik ya. Misalnya yang kerja di GSI, pasti dia dapat per bulannya berapa. Nah orang yang suka menulis itu enggak, penulis itu enggak dapat uang dari pemerintah, enggak. Nah makanya menulis itu adalah pekerjaan yang sunyi. Gajinya tidak menjanjikan. Tapi dengan menulis kita bisa menginspirasi, bisa berbagi kepada orang-orang. Nah, kenapa kita harus meluruskan niat kita? Yaitu tadi, supaya ketika misalnya niat kitanya menulisnya hari ini untuk apa sih? Aku nulis itu untuk siapa? Untuk apa? Misalnya kalau menulisnya hari ini untuk mendapatkan uang, untuk terkenal, itu bagus teman-teman. Tapi biasanya alasan duniawi itu akan cepat rapuhnya gitu, semangatnya. Kalau misalnya contoh AA yang ini nih, yang berpakai peci hitam misalnya. Niat nulisnya itu aku mah pengen dapat uang dah misalnya. Tapi ketika dia nulis terus di-up di media sosial atau misalnya dikirim ke media massa, diterbitkan karyanya, tapi gak dapat uang misalnya. Nah, dia akan kecewa, kan aku gak dapat uang, jadi berhenti menulisnya. Terus misalnya contoh si tetehnya pengen terkenal, niat nulis itu karena ngelihat
Terelie, Asma Nadia, dia terkenal dengan tulisannya. Tapi kok kenapa aku nggak terkenal misalnya? Ternyata teman-teman, kita sebagai seorang penulis itu gak hanya dituntut untuk menulis aja, tapi harus segala bisa. Nanti kita akan bongkar apa saja. Nah itu pertama, luruskan niatnya. Kalau misalnya niat kita menulis lurus karena Allah, mau karya kita enggak laku, mau karya kita enggak banyak yang ngebaca, atau misalnya mau karya kita ditolak beberapa kali oleh penerbit pun, pasti kita akan terus menulis. Pasti semangat kita terus akan membara untuk menulis, karena menulis teman-teman niatnya karena Allah, untuk menebarkan kebaikan, untuk berdakwah. Itu poin pertama. Poin kedua, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai menulis itu adalah memiliki strong why, alasan kuat menulis teman-teman. Nah coba nih, di sini ada yang suka nulis? Berapa orang coba yang suka nulis? Acungkan tangan. Oh iya, gak apa-apa. Nah kenapa sih kita harus mempunyai strong why menulis? Ada 4 alasan kenapa kita harus menulis teman-teman. Pertama, untuk berdakwah menebarkan kebaikan. Kedua, supaya suara kita didengar. Nah, Imam Al-Ghazali pernah bilang teman-teman, jika kamu bukan anak seorang raja, bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Kenapa? Supaya suara kita didengar. Ketika misalnya kita berpendapat hari ini, ngelihat misalnya Indonesia yang kacau balau, demonstrasi di mana-mana. Walaupun misalnya kita enggak ikut demonstrasi, tapi kita menyuarakan pendapat kita untuk Indonesia lewat tulisan, lalu misalnya kita kirimkan ke media massa, diterbitkan di koran di mana-mana, pasti itu akan dibaca sama pemerintah. Apalagi kalau misalnya tulisannya nyentuh gitu. Nah, ketiga, alasan kuat kenapa kita harus menulis, yaitu supaya untuk mengabadikan usia. Pramudia Anantatur pernah bilang teman-teman, itu adalah pengarang buku Bumi Manusia. Beliau pernah bilang kayak gini, boleh kamu katanya pintar setinggi langit, tapi kalau kamu tidak menulis, kamu akan hilang dari sejarah. Jika hari ini teman-teman tidak menulis, bagai apa yang akan kita titipkan pada generasi yang akan datang? Jika gajah meninggal, dia meninggalkan apa? Gadingnya. Kalau manusia meninggal, dia harus meninggalkan apa? Karyanya. Dengan karya, orang-orang bisa mengenal kita. Walaupun misalnya contoh, Aa yang pakai peci putih, dia suka menulis puisi. Teteh misalnya yang pakai kerudung hitam, dia suka menulis novel. Nah ketika dia meninggal, novelnya akan dibaca oleh adik-adiknya, oleh orang-orang yang dia cinta, oleh orang-orang yang dia sayang. Jika kita hari ini tidak bisa menitipkan harta benda, tidak bisa menitipkan ilmu, maka titipkanlah kebaikan dalam karya kita. Supaya nanti ketika orang-orang yang kita sayang ditinggalkan oleh kita, mereka tidak bersedih teman-teman. Karena ada karya yang bisa mereka peluk, ada karya yang bisa mereka baca, sehingga kebaikan kita akan terus dikenang. Contohnya misalnya, teman-teman tahu Khairul Anwar? Ya, tahu ya. Padahal kita belum bertemu sama beliau. Tapi kenapa kita bisa kenal? Karena kita tahu karyanya. Begitupun kita teman-teman hari ini. Maka para santri dan santriwati haruslah menulis. Karena santri itu adalah generasi peradaban yang dia akan membawa perubahan. Jadilah pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan teman-teman. Terus kenapa sih alasan kita harus menulis? Yang terakhir yaitu supaya kita dikenal oleh dunia. Rizka Amelia Suhaila pernah bilang dalam bukunya Bermimpi, Berusaha, dan Berdoa. Beliau bilang bahwa jika kamu membaca, maka kamu akan mengenal dunia. Contoh misalnya, Teh Desi suka baca novel misalnya. Di novelnya itu cerita tentang orang Jepang yang misalnya jatuh cinta ke orang Indonesia, merantau ke Indonesia demi cintanya misalnya.
Nah, Teh Desi belum pernah ke Jepang, tapi karena dia udah pernah baca novel tentang orang Jepang, dia jadi tahu negara Jepang itu kayak gimana, budayanya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Nah, dari membaca kita akan mengenal dunia. Kata Rizka Amelia, Suhaila apalagi ketika kita menulis, maka dunia akan mengenal kita. Contoh misalnya, Teteh yang ini yang pakai kerudung hitam yang di depan misalnya nulis, terus karyanya tuh ada di pasaran, di toko buku. Walaupun misalnya orang-orang nggak tahu, belum pernah bertemu sama si Teteh, tapi karena ada karyanya, dia bisa dikenal oleh dunia. Semua orang membicarakan karyanya. Itu teman-teman alasan kenapa kita harus menulis. Jadi hari ini jika teman-teman berniat untuk berkecimpung di dunia kepenulisan, untuk terus mendalami dunia menulis, tulis menulis, tanyakan pada hati teman-teman yang paling dalam, alasan kuat kenapa sih teman-teman harus menulis itu apa? Terus untuk siapa menulisnya? Nah, hari ini coba mari kita luruskan ya niat kita. Itu boleh misalnya ketika kita, aku mah nulis teh pengen dapat uang supaya nggak membebanin orang tua misalnya, boleh, itu hanya menjadi motivasi sampingan aja. Tapi untuk motivasi terkuat kita, niatkan menulisnya karena Allah. Dan tujuan kita menulis itu untuk berdakwah, menebarkan kebaikan. Karena tulisan itu nggak bisa dibohongi teman-teman. Tulislah yang baik-baik, maka akan sampai kepada kita juga yang baik. Yang Risna ingin titipkan yaitu menulislah dengan hati yang tulus. Karena tulisan yang ditulis oleh dengan hati yang tulus akan sampai kepada pembacanya juga dengan tulus. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis itu, selain strong way, itu kita harus banyak membaca. Asma Nadia, beliau pernah bilang, membaca dan menulis itu ibarat saudara kembar. Mereka nggak bisa dipisahkan. Bahkan Isa Alamsyah, penulis buku 101 Dosa Penulis Pemula, beliau bilang kuliahnya para penulis itu adalah membaca. Bagaimana kita mau menulis sebuah buku, bagaimana kita mau menciptakan sebuah tulisan kalau kita tidak membaca. Jadi hari ini teman-teman kalau misalnya mau menulis, banyak membaca. Baca apa? Bukan, maaf ya, sorry nih, bukan baca status teman-teman, bukan. Tapi baca buku, baca artikel, baca pokoknya. Nah terus seorang penulis juga harus bisa membaca situasi teman-teman. Nah ketika kita bisa membaca buku, ketika kita rajin membaca buku, maka kita akan bisa menulis. Bahkan Alfi Syahrin, tahu teman-teman Alfi Syahrin? Nah tahu ya. Nah pokoknya penulis yang lagi ngetren sekarang nih. Penulis muda yang lagi ngetren sekarang. Beliau waktu Risna ikut seminar beliau tuh seminar online, mau nulis satu buku juga beliau itu harus baca dulu 40 buku teman-teman. Itu untuk satu buku. Gimana kalau misalnya berpuluh-puluh buku atau belasan buku? Berapa banyak buku yang dibaca sama beliau? Nah karena kita itu seorang penulis itu adalah pewaris para nabi ya, penerus gitu. Seorang guru, dia tidak akan bisa menjadi guru kalau misalnya gak ada jasa seorang penulis. Hari ini dari mana atau buku-buku itu, buku-buku pelajaran, siapa yang bisa menciptakan? Para penulis. Jadi teman-teman harus bangga kalau misalnya punya hobi menulis, punya hobi membaca. Jadilah penulis-penulis yang hebat teman-teman. Karena penulis yang hebat itu bukan penulis yang terkenal, tapi dia yang selalu konsisten menulis. Terus hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis itu, selain tadi banyak membaca, kita juga harus temukan ide. Kadang kan kita suka mikir ya, aku mah nulis gak ada ide, gimana idenya belum ada. Nah ternyata teman-teman, menulis itu idenya bisa didapatkan dari 3 hal. Yaitu ide bisa didapatkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Contoh misalnya dari apa yang kita lihat. Misalnya yang pakai peci bercorak, misalnya hari ini ngelihat berita banyaknya anak balita yang kecanduan
handphone misalnya. Nah, itu bisa menjadi ide kita membuat artikel tentang bagaimana tips supaya anak balita tidak kecanduan misalnya. Terus misalnya dari apa yang kita dengar. Nah, kan biasanya kan kalau ahwat-ahwat mah suka curhat ya, curcol gitu. Apalagi kan santri mah serumpun, seatap, dan satu kasih sayang. Jadi satu sama lain itu saling menyayangi. Biasanya suka curhat. Nah, bagi teman-teman yang temannya curhat, itu harus didengerin sampai selesai. Jangan ngedengerinnya jangan ogah-ogahan karena itu bisa menjadi ide kita untuk menulis. Misalnya ada teman kita yang curhat, dia tuh mau dietnya tapi gak mau makan nasi misalnya. Aku mah dietnya makannya buah-buahan aja, vegetarian misalnya. Nah, dari curhatan itu teman-teman bisa menulis tentang tips diet yang anti gagal, misalnya judul artikelnya. Nah, itu ide dari apa yang kita dengar. Terus ide dari yang kita rasakan. Yang kita rasakan itu yang kita alami, teman-teman. Biasanya ketika kita menulis dari pengalaman pribadi kita, itu lebih ngena, feel-nya lebih dapat gitu. Kita lebih tulus, emosinya dikeluarin. Nah, orang-orang yang suka menulis, dia mengungkapkan misalnya aku lagi sedih nih, bukan aku menangis, bukan, tapi rintik hujan jatuh di pelupuk mataku. Nah, itu seorang penulis. Jadi dia bisa menyembunyikan kesedihannya lewat tulisan. Kalau misalnya nih laki-laki yang suka menulis, pasti dia bisa merangkai kata-kata indah dan bisa menyembunyikan perasaan apapun itu. Misalnya dia suka misalnya ke seorang perempuan, dia bisa menyembunyikan perasaannya dengan tulisan, meluapkannya lewat tulisan. Jadi menulis itu banyak manfaatnya, teman-teman. Nah, dari pengalaman pribadi itu biasanya lebih menarik. Nah, kadang misalnya aku mah gak punya pengalaman nih pribadi yang menarik, dari pengalaman orang lain gitu menulisnya, boleh. Terus hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai menulis, selain temukan ide tadi, kita harus tahu jenis tulisan apa sih yang akan kita tulis, teman-teman. Jenis tulisannya apa? Apakah mau karya fiksi kah, non fiksi kah gitu. Nah, dalam dunia sastra, jenis tulisan itu terbagi menjadi dua. Ada karya fiksi dan karya non fiksi. Karya fiksi itu adalah karya fiktif ya, karangan semata gitu. Jadi hanya imajinasi kita. Contohnya untuk karya fiksi itu puisi, novel, cerpen itu masuk ke fiksi. Ada karya non fiksi. Karya non fiksi itu adalah kebalikan dari karya fiksi. Jadi karya nyata yang harus dibuktikan dengan data, dengan riset. Contohnya artikel misalnya, terus jurnal, teman-teman misalnya membuat resensi buku nih tadi. Nah, itu masuknya ke karya non fiksi. Nah, hari ini teman-teman jika berniat ingin menulis, tadi niatnya udah bagus, strongway-nya udah punya, idenya udah ada. Nah, terus tentukan juga jenis tulisan yang akan kita tulis itu tulisan apa, mau fiksi kah atau non fiksi. Terus mau apa fiksinya, novel kah, cerpen kah, puisi kah. Begitupun dengan karya non fiksinya, mau apa, artikel kah, esai kah, kata-kata motivasi kah atau apa, misalnya terserah. Nah, ketika kita sudah tahu nih jenis tulisan yang kita tulis, maka kita selanjutnya harus menentukan tema. Nah, temanya apa sih? Tema itu apa coba? Ada yang tahu tema itu apa? Ayo Ikhwan, tahu gak tema itu apa? Tema itu apa? Ada yang tahu? Tema bukan. Tema dan judul itu beda ya. Tema itu adalah topik. Topik apa sih yang akan kita tulis dalam cerita kita atau dalam tulisan kita? Judul itu adalah kata-kata yang mewakili tema. Jadi tema dan judul itu beda ya. Kalau tema itu topik yang akan kita tulis atau topik yang akan kita ceritakan dalam sebuah cerita. Kalau judul itu kata-kata yang mewakili tema. Contoh misalnya temanya warna, maka judulnya apa? Merah, kuning, hijau misalnya.
Contoh temanya percintaan, judulnya kisah kasih koseh di pesantren misalnya judulnya itu ya. Bisa ya, berarti udah tahu nih sekarang cara membedakan tema dan judul. Nah udah tema apa nih yang harus kita persiapkan lagi, yaitu kita membuat persiapan menulis dan kerangkanya. Teman-teman, ketika kita ingin sukses, maka kesuksesan itu harus direncanakan dengan baik. Hari ini teman-teman itu adalah generasi muda. Para santri itu adalah paku-paku bumi yang nantinya akan menjadi penerus para ulama. Karena hari ini bukan ustadz dan ustazahnya lagi suatu hari nanti yang akan membimbing teman-teman misalnya, yang akan membimbing teman-teman generasi mendatang, tapi teman-temanlah yang akan menggantikan peran guru-guru kita. Maka hari ini teman-teman yang betul ngajinya, yang benar belajarnya, fokus dulu. Jangan dulu pacar-pacaran lah buat apa gitu. Nah sekarang fokus dulu belajarnya. Kalau misalnya ustadznya nyuruh ngapal, ya ngapal gitu. Kalau misalnya ustadznya nyuruh belajar, baca ya baca gitu. Nah kembali lagi ya tadi ke kerangka. Nah ke persiapan menulis. Nah tadi kan misalnya kita temanya udah ada nih. Nah gini nanti tuh, misalnya program menulis selama sebulan, nama Risnawati misalnya. Tema tulisan, jenis tulisan dulu, jenis tulisan non fiksi. Tema tulisan misalnya motivasi. Terus judulnya misalnya The Miracle of Emerging Al-Quran. Tentang cara keajaiban menghafal itu seperti apa sih, nanti kita di situ kasih tipsnya misalnya. Udah itu, terus juga teman-teman harus tuliskan juga satu buku itu mau berapa halaman sih teman-teman. Misalnya satu buku itu kalau misalnya bisa diterbitkan itu 60 halaman minimalnya. Atau 80 halaman. Misalnya satu buku itu mau 300 halaman tebalnya. Terus 300 halaman itu mau berapa bulan lama menulisnya? Sebulan kah, 2 bulan kah, atau 3 bulan kah? Terus setiap hari itu mau berapa halaman nulisnya? 1 halaman kah, 2 halaman kah, atau berapa? Nah terus kita juga harus persiapkan outletnya, kerangkanya. Misalnya contoh, tadi kan judul bukunya The Miracle of Emerging Al-Quran. Bab satunya mau tentang apa dulu nih yang akan kita bahas? Apakah misalnya tentang sejarah Al-Qurannya kah? Misalnya akan kita bahas. Bab 2-nya tentang apa? Itu harus direncanakan. Nah sudah selesai itu, udah selesai kita merencanakan dan membuat outletnya, kita mulai menulisnya. Harus ada action teman-teman, yaitu menulis. Nah ketika tadi kerangkanya udah ada, maka tuliskan sesuai dengan kerangkanya. Jangan takut menulis teman-teman, tuliskan apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, dan apa yang teman-teman dengar gitu. Kalau misalnya kita lagi nulis, tugas kita itu menjadi seorang penulis, yaitu yang harus nulis. Jangan nulis, baca, nulis, baca, itu gak akan selesai. Endingnya akan hapus tulis gitu. Kalau misalnya nih udah dapet satu paragraf, baca lagi, kayaknya ada yang kurang, dihapus lagi, pasti kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita lagi nulis, fokus aja nulis terus. Gak apa-apa mau nyambung atau enggak, bodo amat, mau ke kanan ke kiri nulis bodo amat, yang penting kita terus aja nulis. Kalau misalnya udah dapat satu bab, baru kita di situ berperan menjadi seorang pembaca, yang dimana kita harus galak ke naskah kita. Misalnya kita ngeliat tipe, langsung hapus. Kayaknya ini katanya kurang enak deh, langsung kita hapus. Nah gitu. Nah terus udah mulai kita menulis. Kalau misalnya kita mengalami kebuntuan dalam menulis, teman-teman rehat terlebih dahulu. Udah nih menulis, misalnya udah selesai, baru kita melakukan self editing, yaitu merevisi naskah kita secara mandiri, yaitu berperan menjadi seorang pembaca tadi. Teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis, jadilah penulis yang hebat, yaitu yang tidak tumbang ketika dikritik dan tidak melangit ketika dipuji gitu. Jadi kita harus tetap tawadu. Mungkin hanya itu saja dari Risna, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Risna kembalikan lagi ke Ustaz Restu.
Ya, beri tepuk tangan untuk Teh Risna. Baik ya, itu tadi pemaparan dari Teh Risna. Teh Risna ini teman-teman, orangnya gigih dia ini. Beliau ini orangnya gigih. Jadi kalau saya satu organisasi sama beliau di FLP. Jadi kalau di FLP itu begitu. Kita itu nggak cuma dididik untuk menulis, tapi juga dikader untuk mengajarkannya lagi. Jadi setiap orang itu memang mesti dalam satu keanggotaan kepengurusan itu pasti nanti diarahkan untuk mengisi kelas-kelas menulis dimanapun adanya, di sekolah, di taman baca atau di apapun. Ini Teh Risna ini, kalau Arestu itu mungkin buku bacaan banyak, tapi soal kegigihan saya masih kalah jauh sama beliau. Teh Risna ini kadang-kadang, Kang Restu ada buku apa ya gitu ya, minjam dia ke saya, minjam buku, ada ini Teh Risna, nanti kalau ada rapat apa saya kasih, minta 2, 3 segala macam. Lama itu minjemnya, tapi kalau saya agak ketat kalau soal buku, yang penting jangan rusak gitu ya Teh Risna ya, nah, dibaca deh. Itu ada satu buku dipinjam, nah itu tuh bukunya di situ tuh dipinjam sama beliau, lama baru dikembaliin lagi, tapi beliau dibaca. Nah, sepanjang penulisannya juga, ya ada beberapa bukunya. Beliau juga nulis itu, coba dah. Beliau itu nulis tadi yang Arestu sebutin di profilnya beliau itu. Dia nerbitin beberapa buku ini. Dari pertama kali itu 2019 ya. 2019 itu ini nih novel ya. Nah ini beliau nulis novel ini, novelnya dia. Saya aja ya perlu ketahanan yang luar biasa untuk bisa menulis novel ya. Arestu itu sanggupnya hanya pada kalau nulis fiksi itu hanya paling cerita pendek. Napasnya pendek saya. Napasnya pendek dan butuh kedisiplinan yang tinggi. Tapi kalau Teh Risna ini disiplin. Orang kemana-mana aja jalan kaki dia. Gitu. Kemana-mana jalan kaki. Kecil-kecil cabai rawit gitu. Kecil-kecil cabai rawit ya. Dan di organisasi saya, di kita itu Forum Lingkar Pena itu memang dikader seperti begitu. Dan gak semuanya tahan sampai jadi pengurus dan segala macam. Hanya mereka yang memang gigih. Beliau ini gigih. Yang lain-lainnya mungkin ada yang gak aktif dan segala macam. Tapi Teh Risna ini akhirnya gigih sampai sekarang. Ini novel 2019 ya. 2022. Oh 2022. Novel pertama. Ini pertamanya novel ini ikut apa tadi? Program apa bisa diceritain? Satu lagi. Program apa? Program menulis 15 hari, Kang Restu. Ya. Oh ya program menulis novel 15 hari ya. Berapa lama Teh ini kalau yang ini? Nulis? 1 bulan sih itu nulisnya. 1 bulan? Iya 1 bulan. 1 bulan, tepuk tangan semuanya. 2002 dong berarti 3 tahun yang lalu saya udah stoknya juga udah tahan ya. Apa kendala dari sekian ini kalau sebentar yang paling awal mana? Ini yang paling awal. Ini fiksi ya? Iya fiksi, itu fiksi. Oh ini puisi. Terus yang non fiksi mana? Itu non fiksi. Oh ya ini non fiksi, ini dia sewaktu menjadi guru juga nulis ini. Jadi ini isinya apa, pengalaman guru ya? Itu lebih kayak ceritain ini sih tentang gimana sih gitu Teh menjadi seorang pendidik terus belajar tuh. Oh iya. Jadi pengalaman selama beliau mengajar, beliau menulis, kemudian akhirnya diterbitkan menjadi buku. Melukis pelangi di SDIT Insani. Nah, gitu. Itu beliau ketika mengajar di SDIT Insani, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya begitu akhirnya, pada akhirnya profesi apapun tidak ada yang sia-sia, dia akan menjadi satu karya yang berguna gitu ya. Ini 2025. Ini yang paling terakhir ya? Itu mau 2020. 2020. Ini non fiksi. Artikel-artikel gitu ya? Itu mah kata-kata motivasi.
Oh iya, artikel motivasi. Ini. Makanya luar biasa beliau. Nah terakhir ini buku beliau ini puisi ini baru kemarin ya. Saya pesan-pesan tapi belum kesampaian. Nanti lah dipesan. Nah dari sekian, satu pertanyaan saya teh. Ya. Apa kendala terbesar ketika menuliskan karya-karya ini? Mungkin kan tadi udah di-sharing ke teman-teman ya. Kalau dari pengalaman pribadi Teh Risna selama berproses kreatif melahirkan karya-karya ini, mungkin nanti anak-anak bisa lihat dan bisa mendengarkan juga. Itu apa sih sebenarnya? Pernah nggak merasakan mentok gitu, buntu misalnya? Kalau mentok sih pernah sih ya, Kang Restu. Kalau misalnya untuk pengalaman yang luar biasa dari nulis itu, ketika nulis buku pertama ini. Karena Risna ini kan ikut program menulis 30 hari sama salah satu penerbit, nulis puisi. Gampang nulis puisinya, bisa, tapi ketika melakukan self editingnya teman-teman, bareng editor, Risna sampai sama editor tuh, kamu ini gimana sih, bapak dimarahin terus gitu. Karena Risna salah terus dalam ininya, EYD dan PUEB-nya gitu. Sampai terus kena semprot sama editor. Teman-teman penulis lain mereka udah selesai, Risna belum selesai nih ngeditnya. Nah dari situ Risna enggak patah semangat, justru kayak berpikir, oh kayaknya Risna harus belajar nih tentang KBBI, PUEB gitu. Gimana sih cara nulis kata baku dan tidak baku gitu. Ngerevisinya ternyata yang sulit itu ketika nulis buku tuh gitu. Terus juga kalau misalnya dulu pernah tuh nulis artikel di salah satu ini, apa ya namanya tuh, lupa waktu itu. Risna tuh ikutan kelas nulis artikel di situ. Nah sama redaktur Panji Masyarakat tuh Risna tuh tulisan Risna disebut tulisan gado-gado gitu, kata beliau tuh. Risna tulisan kamu tuh kayak gado-gado, ini acak-acakan ininya, kayak tata bahasanya, titik komanya kayak gitu. Jadi nggak pas gitu. Nah dari situ oh iya harus ada lebih semangat lagi gitu untuk belajar KBBI, PUEB. Nah dari situ Risna mulailah untuk belajar EYD gitu, beli KBBI-nya, belajar juga sama editor gitu. Itu sih pengalaman yang sangat luar biasa di dunia kepenulisan gitu. Kalau misalnya ada kebuntuan pasti ada ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Risna ada kebuntuan dalam menulis, word block misalnya, kadang ketika misalnya kalau untuk ini alhamdulillah sih nggak ada buntu ya untuk yang ini. Nah kalau ini banyak banget mengalami kebuntuan nulis gitu. Pernah juga karena ini tuh nulis novel tuh pertama kali bagi Risna. Risna tuh dulu benci banget nulis novel karena gak pernah selesai nulis novel. Sukanya nulis puisi gitu. Tapi karena pengen nyoba nulis novel, karena ada juga lagi dorongan dari kakak Risna, ayo dong nulis novel, orang-orang juga nulis novel gitu. Sekarang mah yang banyak dibacanya bukan puisi tapi novel. Terus juga ada dari kakak yang emang gak setuju gitu ke Risna nulis itu. Kata kakak Risna, menjadi seorang penulis itu gak akan berhasil, maksudnya gak akan menghasilkan apapun gitu. Uangnya gak ada gitu. Mendingan jadi seorang pengusaha, mendingan berwirausaha. Tapi karena Risna punya cita-cita ingin menjadi seorang penulis dan berniat bahwa Risna tuh bisa berdakwah, dengan menulis itu berdakwah, menebarkan kebaikan gitu. Nah maka jadi semangat gitu penulis itu karena punya alasan menulis itu, yaitu untuk berdakwah dan kedua untuk menjadi seorang penulis. Dan Bapak Risna juga bilang jangan pernah berhenti menulis karena menulis itu adalah sejarah, kata beliau gitu. Nah kalau menulis ini teman-teman, Risna itu 3 halaman, kan ini tuh harus setor ya, 1 hari itu 3 halaman. Setornya itu 3 hari sekali, 3 hari itu harus dapat 9 halaman. Kalau misalnya kita nggak dapat 9 halaman, kita akan dikeluarkan di grup itu. Sedangkan Risna pengen banget nih tahu cara nulis novel itu kayak gimana. Jadi kan harus sampai selesai ya, sampai harus gadang teman-teman, sampai jam 3 setiap hari nulis, biar novel ini selesai dalam 1 bulan. Saya emang gak sanggup itu. Oke. Ini mah request saya. Nanti kalau ada yang dikasih kuis, terus ada yang bisa jawab pamungkas lah atau apa, ya. Boleh nggak yang dikasih ke salah satu ini terus kasih tanda tangan? Oh boleh. Ya berarti nanti kalau ada yang gitu ya. Ini salah satu novelnya lah, kasih tanda tangan beliau terus, tapi jangan yang gampang-gampang, yang susah-susah kalau kasih pertanyaan atau apalah terserah panitia.
Harus benar. Dikasih tanda tangan khusus, terus boleh jadi hak milik kalau misalnya ini, wah berharga gitu. Berharganya tuh apa? Bukan ininya, udah lecaknya ini. Nah, kalau udah lecak ini berarti langka. Oke, nah terus begini, kan dari sekian buku yang dihasilkan sama Teh Risna ya, sebenarnya bukan obsesi, apa yang paling ingin ditulis sekarang ini sama Teh Risna, atau dari sekian panjang perjalanan ini buku yang paling menjadi impian itu ingin menulis apa dan tantangannya apa? Oh, kalau Risna sih ingin nulis buku non fiksi motivasi ya teman-teman. Karena kalau misalnya buku novel itu terlalu rumit sebenarnya. Soalnya sulit kalau menulis novel. Kalau kata Risna, soalnya kalau menulis novel kita harus mikirin tema, alur, konflik dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nulis buku non fiksi motivasi itu mudah teman-teman. Karena itu kayak kita lagi ngomong sama diri kita sendiri gitu, meluapkan perasaan kita gitu. Jadi nulisnya pun tulus gitu, dari hati. Biasanya kalau misalnya kita nulisnya dari hati, kadang jadi menginspirasi diri sendiri. Kadang buku yang Risna buat sendiri itu bisa menjadi penasehat bagi Risna sendiri gitu. Kenapa Risna misalnya menciptakan buku ini? Ya merajut bintang, ini itu isinya tentang gimana sih caranya kita menggapai mimpi. Nah ketika Risna sekarang lagi misalnya patah semangat dalam menggapai impian, Risna buka lagi tulisan Risna sendiri di buku Risna gitu. Oh ternyata Risna tuh harus kayak gini di buku ini gitu. Jadi sebenarnya Risna itu menulis itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri gitu. Terus kenapa Risna menulis? Karena Risna itu nggak pandai berbicara teman-teman. Dulu ketika SD, kalau misalnya disuruh ke depan itu suka demam panggung, bergetar semuanya badan tuh. Gak bisa ngomong di depan kayak sekarang. Tapi karena Risna ya itu termotivasi dari itu, karena nggak bisa public speaking yang bagus, maka Risna harus menulis gitu. Agar apa yang Risna sampaikan itu tersampaikan dengan baik lewat tulisan. Nah tantangannya kalau menulis buku non fiksi yaitu kita harus banyak baca gitu. Terus juga harus tahu target pasarnya apa nih yang sedang laku, sedang booming gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca gitu. Karena kalau misalnya kita egois mengikuti keinginan sendiri, pengennya aku nulis tema ini misalnya. Nah jadi itu misalnya nggak akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya coba kita dobrak keegoisan itu, misalnya mengikuti keinginan pasar nih. Oh ternyata sekarang yang dibutuhkan oleh dunia itu misalnya anak-anak remaja yang lagi kehilangan arah misalnya, terus yang sering minder. Oh ternyata Risna harus nulis itu, dan juga dibumbui dengan pengalaman-pengalaman Risna sendiri. Oh ya, tepuk tangan. Tapi berarti setiap orang punya potensi untuk bisa menghasilkan karya dari tulisan ya. Ada nggak kalau misalnya seseorang dia, saya tuh tahu nih menulis itu misalnya penting, tapi dia nggak ada ketertarikan misalnya, saya teh baca aja nggak hobi segala macam. Nah itu gimana untuk supaya dia punya minat baca, minat nulis? Apa sebenarnya yang mesti dihubungkan, atau udahlah nggak usah aja misalnya gitu? Perlu nggak tuh? Ada tipsnya? Kalau menurut Risna ya, semua orang itu harus membaca dan menulis teman-teman, supaya kita nggak tertipu oleh hoax gitu. Kenapa sekarang banyak misalnya orang-orang yang sering tertipu, terhipnotis, karena dia tuh kurang literasinya dalam baca dan tulisnya. Supaya misalnya orang-orang yang gak suka baca, yang gak suka nulis, dia minat menulis, kita harus memberikan aksi nyata. Maksudnya aksi nyata tuh, oh ternyata ketika aku menulis buku, aku juga bisa menjadi seorang pembicara gitu. Jadi orang tuh kepincut ingin menulis gitu. Karena kan kalau misalnya kita udah tahu ya manfaatnya, terus melihat keberhasilan seseorang dalam menulis yang asalnya misalnya dia biasa-biasa aja, dulunya enggak pernah ngomong di depan, misalnya enggak pernah dikenal sama orang-orang, tapi karena awalnya dia nulis terus jadi terkenal misalnya, atau jadi bisa berbicara di depan. Nah itu bisa memberikan motivasi gitu ke teman-teman kita yang tidak suka membaca dan menulis gitu. Oke. Demikian teman-teman santri semua dan siswa PKP Insan Cerdas, semua hadiah dan buku yang
antum dapatkan semua sudah ada ketetapannya gitu ya. Terisna juga punya pertimbangan sendiri siapa yang layak untuk mendapatkan buku dan novelnya. Itu semua hasil dari pertimbangan Teh Risna sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Mungkin sebelum benar-benar ditutup. Cukup ya. Terima kasih Teh Risna sudah berkenan hadir di Pondok Pesantren Sajarah Thaibah PKM Cerdas. Mudah-mudahan silaturahmi kita semua tidak akan putus dan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Dan untuk acara ini mudah-mudahan antum semua bisa mendapatkan faidah dan manfaat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Kita tutup acara pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.